Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu primitif dan edukasi, dan masih bersama Kak Echa. Gimana Kak Echa? Apakah sudah berasa duduk di kursi panas itu? Udah makin ya, tegang gitu. Oh kok tegang ya? Oke. Nah Kak Echa, gimana sih dukungan orang tua Kak Echa terhadap aktivitas-aktivitas yang Kak Echa jalani sekarang ini? Udah menjadi duta baca, Pupan juga, kuliahnya ya kita tahu ya, kuliah teknik ya. berat. Luar biasa ya. Gimana Kak Echa dukungan orang tua? Jadi kalau dukungan dari mama dengan ayah, alhamdulillah itu sangat luar biasa. Mereka yang jadi donatur tetap pastinya gitu kan. Dan mereka juga selalu support kayak gitu. Jadi setiap ada kegiatan, sebelum kayak misalnya aku mau masuk Pupan, aku selalu kayak diskusi dulu sama mereka. Ayah, mama gimana? Echa mau nih ikut Pupan kayak gitu. Terus mereka nanya Pupan itu apa, terus manfaatnya untuk kamu ada di sana, dan terus Aisyah juga di sana manfaatnya apa untuk Pupan kayak gitu kan. Jadi kayak lebih diskusi, terus kayak mereka banyak tahu manfaatnya, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, selagi kegiatan yang Aisyah pilih itu positif akan selalu didukung kayak gitu. Luar biasa sekali. Dukungan dari orang tua itu adalah hal yang terpenting ya Kak Echa ya. Sangat penting. Nah, kalau Kak Echa sendiri caranya membagi waktu gimana? Ya, jadi kalau misalnya kita tuh kan ada prioritas perharinya kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi kuliah, aku tujuannya ke Bengkulu kan emang untuk kuliah kan awalnya. Jadi emang mengutamakan hal kuliah dulu. Apapun itu, pendidikan nomor 1. Itu juga dari orang tua kan. Kayak pendidikan tuh kita harus nomor 1. Setelah itu kegiatan-kegiatan kayak di UKM, di Ikutan UKM juga? Iya, UKM apa, Kak? himpunan Aircom, Aircom. Engineering Community. Oke. Terus ada juga di himpunan mahasiswa elektro, terus di Pupan. Jadi kalau misalnya nggak mungkin kan acara itu bertabrakan semua. Tapi kalau misalnya emang bertabrakan, itu aku bakal pilih yang lebih membutuhkan aku kayak gitu. Oh begitu ya. Dimana lebih membutuhkan, yang sekiranya nggak ada Kak Echa, acara ini nggak kejalan gitu ya Kak Echa. Gitu. Kesana dulu. Jadi harus pintar-pintar untuk membaginya lah ya Kak ya. Iya benar. Dan melihat nih kondisinya seperti apa gitu ya Kak Echa. Nah kalau di Pupan sendiri, hal yang paling menarik sehingga Kak Echa ingin bergabung itu apa? Kalau di Pupan itu sosialisasi kita tuh banyak ketemunya. Kita ketemu pemerintah, kita ketemu masyarakat, kita ketemu pelajar. Jadi banyak ilmu yang kita bisa serap dari kalangan-kalangan ini. Kalau misalnya dari kita sesama pelajar, kita tahu oh ternyata kondisi dunia tuh gini kayak gitu. Kalau dari pemerintah, kita tahu ternyata kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah itu gini kayak gitu. Dari masyarakat juga seperti itu. Gitu ya. Nah tadi kan orang tua Kak Echa sebelum waktu izin nanya nih, apa manfaatnya untuk Kak Echa? Apa waktu itu Kak Echa jelaskan? Kan belum bergabung saat itu. Iya. Jadi kalau misalnya kita masuk sebuah organisasi itu, pastinya nantinya kita setelah masuk itu kita menambah relasi. Benar sekali. Jadi lingkup pertemanan kita tuh enggak di situ-situ aja, jadi makin luas nih kayak gitu. Terus banyak juga wawasan dengan pengetahuan yang tadinya nggak tahu, ternyata tahu waktu masuk di Pupan kayak gitu. Oh begitu ya. Nah, apa yang Kak Echa nggak tahu nih sebelumnya, akhirnya oh begini ternyata mengenai narkotika, penyalahgunaan narkotika ya? Iya. Apa jadi kalau misalnya dulu yang aku tahu kayak orang yang pakai narkoba tuh pasti ketangkep masuk polisi kayak gitu kan. Dulu kan pasti pemikiran kita semua tuh kayak gitu kan. Nah ternyata waktu udah masuk Pupan, ternyata yang masuk ke arah hukumnya itu tuh orang yang menyebarkan narkoba, pengedarnya ya. Pengedarnya. Sedangkan kalau misalnya kita penyalahguna, kita mau bertobat ibaratnya tuh kita bisa direhabilitasi kayak gitu. Itu gimana sih cara untuk mendapatkan rehabilitasi itu? Ya, jadi kalau misalnya kita mau rehab, kita bisa hubungi pihak BNN. Kalau BNN kan juga menyediakan mewadahi untuk rehabilitasi. Jadi kita melapor kalau kita mau rehabilitasi kayak gitu. Jadi dia nggak akan terjebloskan ke dalam penjara, malah
bakal dituntun, Bakal dibina ya? Iya, bakal dibina. Itu kalau rehab itu biasanya berapa lama sih, Kak? Jadi rehab itu ada yang 6 bulan. Kalau sekarang tuh 6 bulanan gitu. Oh, gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Eca sendiri, tugas terberat ketika bergabung di Pupa seperti apa? Kalau misalnya kita udah mencoba mencegah kayak gitu kan, tapi ternyata masih banyak oknum-oknum yang berseliweran kayak gitu, yang masih mengabaikan ternyata narkoba itu sangat berbahaya kayak gitu. Masih aja terus diedar-edarkan seperti itu. Terus yang kita edukasi juga masih kayak lewat-lewat aja, itu kayak capek aja nantinya, tapi nggak ada kata capek untuk mengedukasi. Ya, itu dia tadi Kak Eca ya. Gak ada kata capek untuk mengedukasi. Tapi Kak Eca memang basicnya seneng tuh bertemu dengan orang banyak, atau sebelumnya nih introvert, setelah bergabung itu kan banyak juga seperti itu ya. Iya. Ketika kuliah malah lebih kemampuannya untuk berkomunikasi dan juga bersosialisasi udah lebih bagus lagi ya. Iya, Gitu. iya. Jadi aku tuh emang kayak kesulitan untuk susah berbicara di depan banyak orang. Jadi cara aku mengasah agar komunikasi aku tuh berjalan lancar, aku ikut organisasi tersebut kayak gitu. Jadi dengan kita bertemu dengan orang banyak, kita lebih banyak berkomunikasi dengan orang kan Kak kayak gitu. Dan aku emang basicnya emang suka kayak kita ketemu sama banyak orang, terus tuh nambah lagi ilmu baru, nambah kenalan. Jadi kayak wah kayak gitu. Wah, enak Iya, gitu jadi kalau ya. kemana-mana bisa, oh aku ada nih temen di sini kayak gitu. Yang teruniknya ketika bergabung ke berbagai macam organisasi ini gimana? Apa? Uniknya, Mungkin ada nih cerita lucu yang tidak bisa terlupakan. Ada nggak sih? oke, waktu di Pupan itu karantina, kan ada karantinanya. Karantina, iya benar-benar. Jadi kalau misalnya kita karantina tuh, kalau misalnya kita di organisasi luar atau kita nggak ikut organisasi, kita nggak tahu nih rasanya kebersamaan kayak gitu. Di Pupan itu kebersamaan, kita harus makan bareng-bareng kayak gitu, itu lebih terasa gitu. Terus persaudaraannya juga harus saling membantu kami kayak gitu. Tidak terlupakan sampai dengan sekarang Iya. ya. Dan sekarang malah akrab nih. Akrab. Akrab ya. Udah jadi keluarga semua. Udah jadi keluarga semua. Luar biasa ya. Tapi pernah nggak Mbak berhubungan langsung dengan bicaranya penyalahgunaan orang yang sudah yang sudah menggunakan narkoba. Kalau untuk saat pengguna ya? pengguna. Kalau untuk saat ini setelah masuk ke Pupan itu belum pernah. Akan tetapi kalau misalnya untuk dari keluarga itu ada juga, salah satunya Echa mau masuk ke Pupan itu tuh karena ada salah satu keluarga yang pengguna narkoba, dan Echa sendiri tuh kayak melihat dampak untuk dia dengan keluarganya kayak mana. Jadi kayak sangat merugikan kayak gitu. Jadi itu yang memotivasi Iya. Kak Echa untuk bergabung ya akhirnya. Karena kayak waktu lihat keluarga itu tuh kayak miris banget tuh loh Kak. Miris kayak gimana Kak? Iya, sampai anak-anaknya tuh juga terlibat kayak gitu. Karena Terlibat? maksudnya tuh kan kalau misalnya orang tuanya mengkonsumsi narkoba kan Iya. kayak gitu. Jadi misalnya bapaknya kan yang mengkonsumsi narkoba. Jadi nggak bisa nafkahi anaknya kan. Jadi anaknya tuh ya menderita juga. Padahal anaknya juga masih butuh sekolah, masih butuh hal-hal yang mendukung lah untuk dia. Jadi Kehidupan ikut dia. terkena imbasnya gitu iya, ya. terkena imbasnya. Itu efeknya Iya. yang tidak baik gitu ya Mbak. Iya. Makanya dilarang. Iya, Karena udah hal tersebut. jadi penyalahguna, terus kita jadi sakit, nggak bisa nafkahi keluarga, kan sangat merugikan kan. Iya benar sekali. Nah, ketika udah bergabung di Pupan itu kan adalah salah satu yang memotivasi Kak Echa juga nih. Apakah Kak Echa memberi edukasi kepada keluarga tersebut? Iya, dikasih edukasi. Jadi kayak Om coba berhenti karena nantinya gini. Kalau misalnya masih berkepanjangan, nanti ruginya di Om juga kayak gitu. Begitu memang Iya. sudah diedukasi. Dan responnya gimana Kak? Biasanya kan anak kecil itu kurang didengar Ya, seperti itu, tapi gimana Kak? alhamdulillah sekarang tuh udah mulai sadar kayak gitu. Jadi udah nggak menggunakan kayak gitu. Dia lebih kayak diarahkan ke kegiatan positif kayak gitu. Misalnya daripada menggunakan, lebih baik kita melakukan hal ini loh. Misalnya kayak memperdalam agama kayak gitu. Jadi lebih memperbaiki diri sekarang. Oh,
Masih Alhamdulillah walaupun ya. belum pulih sepenuhnya tapi masih proses. Udah ada kepikiran untuk kembali ke jalan yang benar, Iya. setidaknya seperti itu ya Kak ya. Masih inget kayak gitu, masih inget Tuhan tuh alhamdulillah banget. Iya kan, Iya. sehingga Tuhan itu udah sangat alhamdulillah ya gitu ya. Jadi ya bisa, semoga secepatnya bisa pulih ya Kak ya. Amin. Nah kalau pengalaman pertama kali ketika mengedukasi para pelajar Kak, gimana? Iya, jadi kemarin itu di Pupan kami mengadakan sosialisasi ke SD Alam di Tebeng. Nah itu, jadi kami kayak buat games, kami edukasi kayak gitu. Terus terakhirnya kami main lukis-lukis. Jadi anaknya tuh ternyata gembira banget udah dikasih edukasi seperti itu, dan alhamdulillah mereka menerima ilmu dari kami, menerima edukasi tuh dengan baik. Alhamdulillah. Nah Kak, sekarang kita jeda dulu ya Kak ya, nanti kita lanjutkan kembali. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.